Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di info teknologi. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi saya akan melanjutkan di setup kemarin itu bikin, kan kita sudah nyimpen di hak akses ya. Hak akses sekarang kita akan membuat tampilan aksesnya itu supaya bisa dilihat ya datanya apa aja gitu ya. Nah ya, seperti apa, dan kita langsung aja ke projectnya. Oke, saya sudah di controller, saya sudah di VS Code teman-teman. Kalian juga aktifkan VS Code-nya. Ya, di sini otomatis saya login lagi ya di admin, dan saya ketik Sadewa kayak gini, passwordnya sama default ya teman-teman. Oke, kita rapikan teman-teman ya. Jadi di dashboard ini kan masih campur ya admin sama user. Nah makanya, tapi ini biarin dulu teman-teman, karena saya mau membuat ini dulu, apa namanya, jadi sebuah tampilan dimana hak aksesnya itu biar ada gitu ya. Nah ini level masih belum ini, jadi ketika membuat level hak aksesnya ini terisi ini ya teman-teman. Nah oke, sekarang saya itu ingin membuat controller untuk menampilkan hak akses ya. Jadi nanti terserah teman-teman, hak akses itu bisa kalian letakkan di level, di action sini boleh, atau kalian bikin menu sendiri boleh ya, gitu ya. Karena apa, nanti itu kalau misalnya user level aksesnya itu ini bisa kalian sesuaikan gitu loh ya kan. Nah teman-teman bisa pakai cara ini ya. Kalau saya sih bikin sendiri teman-teman ya. Jadi mungkin yang pertama saya akan buat controller dulu, itu tabel akses. Nah yang kedua saya bikin model tabel akses. Nah seperti ini, mau L cuy, model. Nah seperti ini. Oke, lalu terakhir kita bikin view pakai folder. Di sini saya membuat tabel akses. Nah, tabel akses ini nggak perlu add ya teman-teman, jadi cuman indeks gini doang, karena nanti itu cuman slide gitu doang ya, cuman switch. Nah kita bikin tabel akses dulu. Nah sebelum kita ke tabel akses, kita rapikan dulu ya untuk layoutnya, karena menurut saya kurang bagus. Di view layout main itu, ini main ini kita bersihkan. Saya pengen itu ada satu aja drop down gitu ya dari dashboard ini mungkin ya, yang lain itu mending di ini. Jadi saya pengen di sini tuh ini aja deh. Nah kalau widget ini sama widget, oke. Nah
Ini aja dua ini dihapus. Jadi banyak yang menghalangi ya teman-teman. Nah ini yang lain dihapus teman-teman, saya nggak mau keganggu gini. Nah ini penting ya, taruh tangan di sini aja. Nah ini dihapus juga. Kita rapikan teman-teman ya. Oke. 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 Oke, seperti ini kita kita rapikan. Rapikan. Nah, seperti ini aja. Kita cukup butuh 1 2 3. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita letakkan di atas. Oke, seperti ini. Ya, banyak komen-komennya kayak gini nih mengganggu menurut saya. Nanti kalian bersihkan sendirilah. Nah, ini saya pengennya di sini tuh pengaturan akses. Oke, seperti ini. Dan di sini tuh ada akses. Bentar. Di sini itu ada akses gitu ya. Akses user. Di sini itu ada level gitu ya. PHP, PHPE, URL. Level. Nah, satunya kalian hapus saja nggak apa-apa. Oke. URL akses. Nah, sudah ya teman-teman. Nah kayak gini, level akses. Oke. Nah ini aktif ini kan kelas ya, nanti aja kita letakkan di bawah sini. Oke, kelas aktifnya. Oke, ini level, ini akses ya, akses di sini. Dan itu belum ada. Nggak apa-apa, kita buat nanti ya. Jadi kan kita sudah bikin controller di situ. Nah ini kita beri Java Jobs seperti ini. Oke, seperti itu ya. Dan widget ini kita ganti dashboard, kita letakkan di atas. Nah seperti ini. Oke, dashboard. Oke, kita beri PHPE base URL. Oke, seperti ini ya. Nah, oke. Tadi itu saya lihat ada ini ya. Bentar.
tachometer alt. Keren juga ini. Oke, kita ganti di sini dengan tachometer alt. Tachometer alt, yoi, seperti ini. Nah, ini perkara span ini bisa kalian hapus, bisa enggak, terserah kalian. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada pengaturan aksesnya, level, user, bla 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 itu ya. Nah, ada satu lagi, ada logout. Ada logout teman-teman ya. Ini ada user, pengaturan. Nah, satu lagi teman-teman ya, kita kasih di bawahnya sini. Itu ini kan bentar. Nah, ini kan ini aktif ya. Ininya ya. Jadi kalau misalnya nggak aktif kayak gini, nah dia nutup. Enggak dong, enggak dong. Menu open. Nah, ini ya. Lalu kita letakkan satu lagi di bawahnya, itu ada logout teman-teman ya. Nah, ini ya. Kasih spasi dulu dah. Oke. Ini logout. Nah, maksudnya gitu. Ini admin. Kita login lagi. Nah, kita berbagi nih, logout. Ini kita power off. Power off. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Cukup ini aja. Nah, ini mainnya, dan kita bikin aksesnya dulu. Oke teman-teman, kita copy paste aja dari tabel level ya. Di sini kalian bisa masukkan sampai indeks saja. Nah, untuk fungsinya nanti aja ya, kita buat tampilannya dulu, setidaknya sudah terlihat gitu loh teman-teman ya. Nah, kalian pasti bingung nih, kenapa kok gitu bang. Prosesnya lumayan lama teman-teman memang, karena di tabel akses ini perlu banyak logika yang perlu kalian pelajarin gitu ya. Nah, di sini langsung aja ya, logikanya itu ada di model teman-teman. Paling sulitnya itu public function. Kita nggak buang-buang waktu ya. Bentar, ini kameranya saya. Nah, oke. Kita lanjut di public function. Kita beri apa? Get ya, get all access level. Nah, ini nggak bisa teman-teman, jadi kalian buka semua gitu, nggak bisa. Caranya kalian itu harus memanggil di sini, kalian harus memanggil levelnya dulu ya. Jadi kalau misalnya dia levelnya nggak ada hak aksesnya, pasti dia error gitu loh ya. Nah, di sini kalian panggil dulu this select of this db gitu ya. Select, ini join ya, kita join pakai kode igniter 3. Select tabel level ya, tabel level TL kayak gini, bintang ya. Jadi cara manggilnya itu kalian manggil semua di tabel akses ya, tabel akses. Nah, seperti ini, ta.id sid akses. Nah, seperti ini. Lalu ada tl bintang.
ya. Jadi yang dibedakan itu ID aksesnya, karena nanti itu pas waktu ngerubah itu ada ID aksesnya teman-teman ya. Dan ini pasti dia view-nya itu melalui ID level gitu teman-teman ya. Jadi by ID level gitu. Untuk get-nya ini get all access level, maksudnya itu get all itu mengambilkan semua akses level, dan itu dipersingkat level doang gitu loh teman-teman. Nah kalau sudah di sini kalian ketikkan this db ini ya, ini untuk join grup ya teman-teman. Jadi kita nanti ngegrupkan this db, kita get this db from ini ya, tabel akses sta, seperti ini teman-teman. Baru nanti sekali lanjut ke join ya, db join seperti ini. Memang seperti ini prosesnya, tabel level stl. Nah baru ini joinnya, join kemana, ta.id level sama dengan tl.id. Bingung? Pasti bingung. Nah, metodenya left. Jadi joinnya metodenya left. Maksudnya gimana? Ini saya jelaskan dikit ya. ta itu kan tabel akses, variabelnya ta, saya aliaskan gitu loh. ID level yang ada di ta sama dengan tl itu tabel akses sama dengan tl id. Jadi ta tabel akses id level sama dengan tabel level id ya, gitu, sama dengan tabel level yang ada tabel id yang ada di tabel level gitu ya. Lalu joinnya left. Nah seperti itu teman-teman. Nah sekarang saya mau ngegrupkan dulu this db group by gitu ya, group by seperti ini, tl atau ta.id level, baru kita return this db get. Oke seperti ini ya. Nah setelah seperti ini teman-teman, kalian bisa panggil get access levelnya itu di dalam tabel aksesnya. Nah ini ya, ini akses, coba kita kasih nama akses level, dan kita panggil di sini, dan di sini ada tabel akses index di sini ya nanti. Nah kita copy paste saja dari level indeksnya, paste di sini teman-teman. Oke sekarang kita sudah di sini, di indeksnya sudah copy ya, data akses user, data user akses gini ya. Jadi nama level apa gitu ya. Nah kita pakai di sini itu akses sesuai dengan variabel di sini. Nah seperti ini. Harusnya bisa ini ya, harusnya bisa karena sama ya, maksudnya dia kan ngambil dari itu apa level ya. Tapi ini nggak bisa, ini jangan dulu. Sekarang coba kita akses. Nggak tahu kenapa. Oh iya, lupa cuy. Jadi di sini ada tabel akses, ini ada model akses. Oke seperti ini, panggil lagi akses. Nah ini kan pasti error kan.
line 20. Kita lihat. Woi, bentar. Tabel akses line 20. Ini ya teman-teman. Oh iya jelas Pak. Ya memang kita belum manggil modelnya. Tabel akses. Oke, seperti ini. Kayak gini ya. Oke, akses. Nah, seperti ini ya. Memang sengaja seperti ini teman-teman. Jadi nanti itu di sini nggak ada lagi seperti ini ya, nggak ada dibuat pada apa-apa. Tapi nggak akan ada dibuat pada atau diubah pada. Tapi di sini tuh nanti tombol ya teman-teman. Jadi di sini nggak usah, sudah aksinya bukan edit lagi teman-teman. Kita seperti ini doang. Kita nggak perlu ini. Nah, aksinya pun nggak perlu. Jadi kita masuk ke mode bukan diedit tapi detail akses, dan ini kalian pakai info aja di sini. Nah, ini bukan level lagi teman-teman, tapi di sini ada detail akses. Nah, tuh. Dan di sini itu ID level ya. Kenapa kok ID level? Karena kalau ID dia bingung, karena di sini ada dua ya, itu ada ID TL, ada ID TA. Dan di sini yang diinisialkan ada di akses, dan otomatis inisial itu ada di ID level yang terpanggil otomatis. Kayak gitu teman-teman. Nah, dari akses. Oke, kita reload. Nah, seperti ini aja ya. Jadi nanti kalau misalnya kita edit ini, kita mengarah ke tampilan detail akses gitu ya. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya untuk pembuatan switch buttonnya. Nanti kalian ikuti aja makanya teman-teman ya. Nanti teman-teman ikuti aja makanya, kalian subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi dari info teknologi. Dan jika ada yang bingung, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Langsung aja ke project.